Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Abdurrahman dari kelas Teknologi Pendidikan 7A dengan NIM 1053111101721. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif berbasis Articulate Storyline terhadap hasil belajar siswa Bahasa Indonesia kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri Goa. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi membuat perubahan positif dalam dunia pendidikan. Tuntutan terhadap mutu pendidikan semakin meningkat dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan berkembangnya teknologi dan informasi, diperlukan peningkatan sumber daya manusia. Penggunaan teknologi dalam pengajaran, khususnya pembelajaran, saat ini sudah meluas dan tidak boleh dipisahkan. Dengan demikian, pendidik dapat lebih kreatif dalam memberikan materi pembelajaran dan tidak membuat siswa bosan. Media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline merupakan salah satu media yang dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan juga multimedia pembelajaran interaktif dengan media Articulate Storyline ini diharapkan mampu menjadi media pembelajaran alternatif yang dapat menghadirkan suasana pembelajaran baru dan menarik, serta mampu membantu guru menyampaikan materi yang sulit dijelaskan. Selanjutnya, rumusan masalah pada kali ini yaitu apakah media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline berpengaruh terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri Goa. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh media pembelajaran berbasis Articulate Storyline terhadap hasil belajar siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri Goa. Kemudian ada dua manfaat penelitian pada kali ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bab 2, pembahasan. Yang pertama itu kajian teori, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara atau penghubung dari pemberi informasi, yaitu guru, kepada penerima informasi atau siswa, yang bertujuan untuk menstimulus para siswa agar termotivasi serta bisa mengikuti proses pembelajaran secara utuh dan bermakna. Yang kedua yaitu media interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu program pembelajaran yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi yang secara terpadu dan sinergi dengan bantuan perangkat komputer atau sejenisnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, di mana pengguna dapat secara aktif berinteraksi dengan program. Yang ketiga, Articulate Storyline. Articulate Storyline adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat presentasi dan media komunikasi. Memiliki fungsi yang sama dengan Microsoft PowerPoint, tetapi memiliki beberapa kelebihan sehingga dapat menghasilkan presentasi yang lebih komprehensif dan kreatif. Yang keempat yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil yang diberikan kepada siswa berupa penilaian setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada diri siswa dengan adanya perubahan tingkah laku. Yang kelima yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menitik beratkan pada 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan ini saling berhubungan dan menunjang satu sama lain. Hal itu disebabkan keempat aspek tersebut sangat penting dan saling berkaitan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pada
proposal ini ya. Yang pertama itu pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian akan diberikan pretest terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian kita menerapkan media interaktif dan media konvensional pada tiap kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian setelah itu kita memberikan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian yang terakhir adalah ya, pengaruh media interaktif terhadap hasil belajar siswa kelas 7 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Ada dua, yaitu HA, yang dimana terdapat pengaruh media interaktif terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri Goa, dan juga HO, yaitu tidak terdapat pengaruh media interaktif terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri Goa. Kemudian bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Kemudian lokasi penelitian yaitu Jalan Malino nomor 7, Balang-Balang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan juga populasi dan sampel yaitu populasi yaitu adalah seluruh siswa kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Goa, dan juga sampelnya itu menggunakan teknik random sampling dengan masing-masing sebesar 18% dari seluruh jumlah siswa yang ada pada tiap kelas, yaitu masing-masing diambil 3 laki-laki dan 3 perempuan masing-masing kelas, sehingga total sampel yang saya ambil pada penelitian ini yaitu 30 siswa. Kemudian desain penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan desain pretest, post-test, non-equivalent, control group desain dengan menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian variabel penelitian ini ada 2, yaitu variabel bebas, media artikel storyline, dan variabel terikat, hasil belajar. Dan juga definisi operasional variabel, yaitu ada media artikel storyline dan hasil belajar. Selanjutnya prosedur penelitian ada 3, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan. Kemudian instrumen penelitian pada kali ini yaitu menggunakan lembar observasi dan lembar tes. Teknik pengumpulan pada penelitian ini yaitu observasi, tes, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Baik, mungkin itu saja pemaparan proposal penelitian saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.